absen 15. Saya Bagus Prasetyo dari kelas TJKT, absen 4. Saya Igede Pasari Saputra dari kelas TJKT, absen 25. Perkenalkan, nama saya Bagus Widya Laksana, kelas TJKT, absen 15. Saya akan menjelaskan bagaimana proses berdirinya Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno adalah salah satu kerajaan tertua di Indonesia yang berdiri pada abad ke-8 Masehi. Kerajaan Mataram kuno berdiri sejak abad ke-8 oleh Raja Sanjaya di pedalaman Jawa Tengah. Dengan cara Hindu, munculnya Kerajaan Mataram kuno ditengarai oleh cerita Parahyangan, di mana rajanya yang bernama Sena suatu ketika diserang oleh saudaranya yang menghendaki tahtanya. Raja Sena meninggal dalam peristiwa tersebut. Sementara saudara perempuannya, Sanaha, bersama keluarga raja berhasil melarikan diri ke lereng Gunung Merapi. Kemudian, anaknya Sanaha yang bernama Sanjaya mendirikan Kerajaan Mataram. Sanjaya adalah keturunan dari Raja Kalingga dan memiliki kekuasaan yang luas di Jawa Tengah. Dan saya akan menjelaskan bagaimana proses perkembangan Kerajaan Mataram kuno. Periode awal abad ke-8. Yang pertama, pendiri. Kerajaan Mataram kuno didirikan oleh Raja Sanjaya yang merupakan keturunan dari Raja Sana, seorang raja kecil di Jawa Tengah. Kedua, pusat pemerintahan. Pusat pemerintahan Kerajaan Mataram kuno terletak di Medang, yang sekarang menjadi bagian dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Ketiga, agama. Kerajaan Mataram kuno dipengaruhi oleh agama Hindu-Buddha yang dibawa oleh para pedagang dan pendeta dari India. Periode ekspansi abad 8 ke 9. Rama ekspansi Raja Sanjaya dan penerusnya. Raja Rakai Panangkaran melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah sekitar, termasuk Jawa Timur dan Jawa Barat. 2. Pengaruh agama. Kerajaan Mataram kuno dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha yang dibawa oleh para pedagang dan pendeta dari India. Ketiga, pembangunan. Kerajaan Mataram kuno melakukan pembangunan infrastruktur termasuk jalan, jembatan, dan bangunan. Periode puncak abad ke-9. Pertama, ada Raja Balitung. Raja Balitung yang memerintah dari tahun 899 sampai 911 Masehi merupakan salah satu raja terbesar dari Kerajaan Mataram kuno. Kedua, Candi Borobudur. Candi Borobudur yang dibangun pada abad ke-9 merupakan salah satu monumen Buddha terbesar di dunia dan menjadi simbol Kerajaan Mataram kuno. 3. Pengaruh budaya. Kerajaan Mataram kuno memiliki pengaruh budaya yang signifikan, termasuk arsitektur, seni, dan sastra. Periode kemunduran abad ke-10 ke-11. Pertama, Perang Saudara. Kerajaan Mataram kuno mengalami perang saudara antara Raja Wawa dan Raja Empu Sindok yang menyebabkan kemunduran kerajaan. 2. Pengaruh kerajaan lain. Kerajaan Mataram kuno dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan lain seperti Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Kediri yang menyebabkan kemunduran kerajaan. 3. Pengaruh alam. Kerajaan Mataram kuno juga mengalami pengaruh alam seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi yang menyebabkan kemunduran kerajaan lagi. Kerajaan Mataram kuno berkembang dari pusat di Jawa Tengah, mengalami masa keemasan dengan pembangunan candi besar. Lalu pindah ke Jawa Timur karena ancaman dan bencana, sebelum akhirnya runtuh akibat serangan musuh. Warisannya tetap hidup melalui kerajaan-kerajaan penerus seperti Kahuripan, Kediri, dan Majapahit. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses peruntuhannya Kerajaan Mataram kuno.
Runtuhan kerajaan Mataram kuno pada abad ke-11 disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu 1. Bencana alam. Letusan gunung berapi pada tahun 928 Masehi menyebabkan kerusakan pada infrastruktur kerajaan termasuk candi dan permukiman. Lahar panas dan abu vulkanik menimbun sebagian besar wilayah kerajaan, mengganggu aktivitas pertanian dan menyebabkan banyak penduduk mengungsi atau meninggal dunia. Yang kedua, perebutan kekuasaan. Persaingan antara dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra memicu konflik internal yang melemahkan stabilitas kerajaan. Konflik ini sering kali melibatkan perebutan tahta dan pengaruh antara kedua dinasti yang menganut agama Hindu dan Buddha. Yang ketiga, serangan dari kerajaan lain. Kerajaan Mataram kuno menghadapi ancaman dari kerajaan Sriwijaya, terutama setelah Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya mengusir Balaputra Dewa dari dinasti Sailendra. Balaputra Dewa yang kemudian menjadi Raja Sriwijaya menyimpan dendam terhadap Rakai Pikatan, dan persetujuan ini berkembang menjadi permusuhan turun-temurun antara kedua kerajaan. Kombinasi ini, bencana alam, konflik internal, dan ancaman eksternal ini menyebabkan kerajaan Mataram kuno mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh pada abad ke-11. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana proses peninggalan kerajaan Mataram kuno. Nah, di sini ada proses peninggalan sejarah Mataram kuno dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Ada 1, pembangunan dan penggunaan. Bangunan-bangunan dan struktur-struktur seperti candi, kuil, dan istana dibangun dan digunakan oleh masyarakat Mataram kuno untuk keperluan keagamaan, pemerintahan, dan kehidupan sehari-hari. Lalu ada nomor 2, pengabaian dan kerusakan. Setelah Mataram kuno runtuh, banyak bangunan dan struktur yang ditinggalkan dan rusak karena faktor alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan erupsi. Lalu nomor 3, tersembunyi dan terlupakan. Banyak peninggalan sejarah Mataram kuno yang tersembunyi dan terlupakan karena tertutup oleh vegetasi, tanah, dan sedimen. Lalu nomor 4, peninggalan dan penemuan. Pada abad ke-19 dan ke-20 banyak peninggalan sejarah Mataram kuno yang ditemukan kembali melalui Panglima Arkeologi. Lalu nomor 5, konservasi dan restorasi. Setelah penemuan banyak peninggalan sejarah Mataram kuno yang dikonservasi dan direstorasi untuk melestarikan keaslian dan keindahannya. Lalu nomor 6, pengolahan dan pelestarian. Saat ini banyak peninggalan sejarah Mataram kuno yang dikelola dan dilestarikan oleh pemerintah, organisasi, dan masyarakat untuk keperluan pendidikan, pariwisata, dan pelestarian budaya. Lalu nomor 7, lokasi peninggalan. Peninggalan kerajaan Mataram kuno sebagian besar dapat ditemukan di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta, terutama di sekitar kota Yogyakarta, Magelang, dan Kalteng. Beberapa peninggalan juga dapat ditemukan di daerah lain seperti Semarang dan Surakarta. Contoh peninggalan sejarah Mataram kuno yang terkenal adalah Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Mendut, Candi Sewu, dan Istana Roro Ratu Boko. Baik, di sini saya akan menjelaskan berikut beberapa contoh peninggalan sejarah Mataram kuno, yaitu ada candi dan kuil. Ada 5 candi yang ditinggalkan, yaitu Candi Borobudur, salah satu candi Buddha terbesar di dunia, dibangun pada abad ke-9. Lalu ada Candi Prambanan, kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia, dibangun pada abad ke-9. Lalu ada Candi Mendut, candi Buddha yang dibangun pada abad ke-9 terletak di dekat Candi Borobudur. Candi Sewu, kompleks candi Buddha yang dibangun pada abad ke-8. Lalu ada Candi Plaosan, yaitu candi ini diperkirakan dibangun pada abad ke-9 Masehi. Ada juga peninggalan dari Mataram kuno, yaitu istana dan bangunan. Istana
Ratu Boko, yaitu situs istana yang dibangun pada abad ke-9 terletak di dekat Candi Prambanan. Yang kedua itu ada Keraton Mataram, situs keraton yang dibangun pada abad ke-8 terletak di dekat kota Yogyakarta. Ada juga artefak dan prasasti dari Kerajaan Mataram, yaitu Prasasti Canggal, prasasti yang dibuat pada tahun 732 Masehi, merupakan salah satu prasasti tertua di Indonesia. Yang kedua itu ada Prasasti Matyasih, prasasti yang dibangun pada tahun 1907 Masehi, merupakan salah satu prasasti yang mencatat sejarah Mataram kuno. Yang ketiga itu ada artefak logam. Banyak artefak logam yang ditemukan di situs-situs Mataram kuno seperti patung Buddha dan perhiasan. Yang keempat itu ada Prasasti Kalasan. Prasasti ini ditemukan di dekat Candi Kalasan dan berisi informasi mengenai pembangunan candi serta pemberian tanah oleh raja kepada para biksu. Dan situ juga ada situs Trowulan, situs arkeologi yang terletak di Mojokerto, Jawa Timur, merupakan salah satu situs Mataram kuno yang paling penting. Yang kedua itu ada situs Rambut Moter, yaitu situs arkeologi yang terletak di Yogyakarta, merupakan salah satu situs Mataram kuno yang paling penting. Ada juga peninggalan lainnya, seperti selain candi dan prasasti kerajaan Mataram kuno juga meninggalkan beberapa macam peninggalan lainnya, seperti arsitektur bangunan, istana keramik, perhiasan, dan alat-alat rumah tangga. Peninggalan ini memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kehidupan masyarakat pada masa kerajaan Mataram kuno. Peninggalan sejarah Mataram kuno ini merupakan warisan budaya yang sangat berharga dan perlu dilestarikan untuk generasi yang mendatang. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.